Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mahasiswi di Kota Makassar menangis histeris di tengah jalan usai dibegal. Selain ponsel, data skripsi ikut raib. Seekor sapi jantan berbobot hampir 200 kg lepas dan mengamuk di area lahan kosong di Kota Makassar. Ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pinrang menggelar tarian Padupa untuk memecahkan rekor muri. Bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU kembali langka di Kabupaten Maros. Dampak dari kelangkaan solar ini membuat pendistribusian sembako lintas daerah menjadi terhambat. Sudah sebulan, penampakan antrean truk mengular hingga ke ruas jalan raya terlihat di setiap SPBU di Kabupaten Maros. Puluhan truk ini terpaksa mengantri, bahkan ada juga yang menginap di SPBU hingga berhari-hari semenjak BBM jenis solar subsidi ini mengalami kelangkaan. Para sopir mengeluhkan sulitnya mendapat solar hampir di semua SPBU. Dampak dari kelangkaan solar bersubsidi ini membuat pendistribusian logistik hingga sembako ke daerah-daerah menjadi terhambat. Bahkan ada banyak sembako yang hendak diangkut ke kabupaten lain menjadi rusak karena sulitnya truk pengangkut logistik ini mendapatkan bahan bakar. Sementara sudah sepekan kelangkaan BBM solar subsidi juga dirasakan di kalangan nelayan. Sejak solar mengalami kelangkaan, sejumlah nelayan di wilayah pesisir enggan melaut. Sebagian nelayan lainnya tetap melaut namun terpaksa membeli solar secara eceran dengan harga yang lebih murah. Yang lebih mahal. Para nelayan di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros membeli solar subsidi secara eceran dengan harga Rp8.000 per liternya. Sementara jika membeli di SPBU nelayan, harga BBM solar berkisar Rp6.000 per liter. Para nelayan yang tidak melaut hanya menyandarkan kapal mereka di area dermaga. Beberapa nelayan juga terlihat memperbaiki kapal dan jaring tangkapan mereka. Pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Sulawesi Selatan yang dilakukan Komisi A DPRD Sulawesi Selatan harus berakhir di Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan. Penyelidikan langsung dilakukan usai adanya laporan dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran KJPP yang melapor adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta peraturan KPI. Memang kami menunggu-nunggu laporan seperti ini, ya. Tadinya kan kita mendengar, membaca dari ada perlu disempurnakan rekrutmen daripada KPI dan KI di Sulawesi Selatan ini. Sehingga pada saat itu kami diminta untuk tapi kami tidak punya bukti dan alhamdulillah karena KJPP ini mengirim surat dengan senang hati kami tindak-lanjuti, dan kemarin kami dengan BK karena kesibukan kita kan baru terima surat ini, kebetulan kami dinas luar waktu surat ini masuk dibawa ke DPRD. Langkah pertama adalah kami akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD untuk menunda dulu pengumuman ini, ya, berdasarkan pertemuan hari ini. Kami juga sudah berikan beberapa bukti ke BK terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi A, termasuk beberapa poin-poin di dalamnya. Nah, inti dari pertemuan dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah menerima aduan KJPP untuk ditindaklanjuti. Ada tadi poin yang menarik yang disampaikan oleh BK sendiri adalah akan segera
menyurat ke pimpinan DPRD untuk menghentikan dulu proses dari 7 nama itu untuk tidak ditindaklanjuti sebelum selesai perkara yang akan mereka tangani. Jadi kami tetap mendorong pasal PKPI nomor 2 tahun 2011 terkait adanya temuan ASN yang ikut terlibat dalam seleksi ini. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia meminta Kepolisian Republik Indonesia segera menuntaskan kasus Vina di Cirebon. Ia pun mendesak agar para pelaku yang sebenarnya dapat diseret peradilan untuk mendapat hukuman setimpal. Hal itu disampaikan Yasona Lawli usai menghadiri peresmian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Jumat lalu. Kasus hukum Vina di Cirebon menimbulkan ragam dugaan kecurigaan kecurigaan publik yang mesti dibuktikan. Polri diminta segera menuntaskan kasus Vina tersebut agar bisa terang benderang. Vina ini viral banget ya. Kita minta Kepolisian Republik Indonesia menuntaskan itu dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tetapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan dan itu harus dibuktikan. Bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Beralih ke informasi lain, ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pinrang menggelar tarian Padupa Massal di halaman kantor Bupati Pinrang. Kegiatan tari massal ini digelar untuk memecahkan rekor muri. Mengenakan baju bodo, pakaian adat Sulawesi Selatan. Sekitar 1.400 orang pelajar se-Kabupaten Pinrang menari massal tari Padupa di halaman kantor Bupati Pinrang pada Rabu lalu. Tarian Padupa massal ini melibatkan 24.000 pelajar di Sulawesi Selatan yang dilakukan secara serentak untuk memecah rekor muri. Selain itu, tarian massal ini bertujuan untuk memperkenalkan secara nasional baju bodo dan tarian Padupa. Dalam rangka pertama dalam melestarikan budaya tari Padupa, kedua bagaimana mengenalkan tari Padupa, bagaimana kebudayaan Sulawesi Selatan kepada seluruh Nusantara sehingga mereka kenal bahwa tari Padupa ini adalah satu budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan ini yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Harapan pemerintah provinsi tentunya juga menjadi harapan Kabupaten Pinrang adalah pertama kita ingin membangkitkan budaya Sulawesi Selatan sebagai perekat bangsa dan tentunya juga sebagai motivasi bagi anak-anak untuk membangun karakter sebagai generasi muda Indonesia khususnya Kabupaten Pinrang. Dulunya tari Padupa merupakan tarian untuk menyambut kedatangan tamu agung atau raja yang berkunjung ke wilayah Sulawesi Selatan. Namun dalam perkembangannya, tarian ini juga biasanya digunakan saat menyambut mempelai laki-laki dalam acara perkawinan di Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.